Smanda Smart, santun, mandiri, aktif, religius, dan tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai Smandaners, kembali lagi di podcast Smanda Smart bersama saya Ica Ramadhani. Nah teman-teman, di podcast kali ini ada yang berbeda nih. Kita kedatangan narasumber dari salah satu guru yang mengajar di SMA Negeri 2 Sragen, yaitu Ibu Ediati Tristianingsih. Halo, selamat pagi Bu Edi. Selamat pagi Mbak Ica, sehat selalu. Sehat selalu. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah semangat dan luar biasa. Semangat ya Bu. Iya, baik. Oke. Nah teman-teman, jadi Ibu Ediati ini selain guru pengajar di SMA Negeri 2 Sragen, beliau juga sebagai guru penggerak yang ada di SMA Negeri 2 Sragen. Iya, betul Mbak Ica. Dan angkatan keempat ya Betul Mbak Ica. Pertama kali Di Sragen, iya. Oke, nah teman-teman yang di rumah ini pasti masih asing dengan kata guru penggerak nih. Apa sih arti sebenarnya dari guru penggerak nih dari sudut pandang Bu Ediati? Iya, baik. Terima kasih Mbak Ica. Salam semangat dulu buat sobat-sobat Semanda Smart ya Mbak. Iya. Baik Mbak Ica, jadi tentang pendidikan guru penggerak, pendidikan ini diselenggarakan oleh Kemendikbudristek Mbak, di mana menjadi wadah buat guru-guru seluruh Indonesia untuk mewujudkan pemimpin pembelajaran di mana mendorong tumbuh kembang agar holistik, proaktif, kemudian dalam mengembangkan pendidikan di mana pendidikan itu berpusat pada murid ya, berpusat pada Jadi berpusat pada murid ya. Selanjutnya untuk mewujudkan pendidikan di mana terbangun profil pelajar Pancasila. Betul. Baik. Nah ini Bu, untuk masa pendidikan nih Bu, berapa lama sih masa pendidikan dari guru penggerak nih? Ya lumayan Mbak, jadi 9 bulan Mbak. Oh 9 bulan. Baik, iya Mbak. Seperti ibu melahirkan ini Mbak, betul. Namun ternyata realisasinya lebih dari 9 bulan Mbak. Dari 9 bulan nih? Iya, di sana 14 bulan Mbak. 14 bulan, Iya. 1 tahun lebih ya? Betul, 1 tahun lebih. Jadi kami ingat betul ketika itu ada grup ya oleh fasilitator setelah proses pengumuman itu tertanggal 14 Oktober 2021 Mbak. Jadi dari 14 Oktober 2021. Betul. Pengukuhannya tahun 2022 di tanggal 29 Desember Mbak. Oh jadi 1 tahun lebih ya? Iya betul. Oke, wah lama sekali ini teman ya. Oke. Nah untuk jadi guru penggerak nih Bu, apa motivasi dari Bu Edi nih sebagai guru penggerak? Ya baik Mbak. Motivasi saya menjadi seorang guru penggerak. Jadi memang awalnya sih melaksanakan tugas pemimpinan jujur ini Mbak. Oh jadi amanah dari pimpinan ya? Ya betul. Tetapi begini Mbak, tak kenal maka tak sayang. Iya. Untuk bisa sayang harus kenal. Ternyata begitu saya masuk di komunitas pendidikan guru penggerak, semangat luar biasa itu akhirnya muncul Mbak. Bagaimana kita menjadi guru itu harus punya semangat untuk terus belajar Mbak. Betul. Jadi pelajaran itu sebuah proses perjalanan untuk kita menjadi lebih bijaksana. Dari situ ternyata muncul dalam diri kami juga teman-teman ini pendidikan guru penggerak. Saya mengutip ini ya, kata-kata bijak dari Bapak Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem Makarim ya? Betul Mbak, bahwa begini Mbak, perubahan itu kadang terasa sulit, namun kita harus berani keluar dari situasi yang tidak aman dan kadang juga tidak nyaman. Namun ketika kita berani untuk memulainya dan semuanya itu berawal dan kembali pada guru, maka guru harus berani berjuang menjadi agen perubahan. Oke, jadi harus berani mencoba ya Ibu? Betul. Oke, nah ini pertanyaan dari Ica selanjutnya. Iya betul. Bagaimana sih proses menjadi guru penggerak nih Bu? Pastinya kan melalui beberapa proses nih. Baik Mbak Ica, jadi ada proses seleksi di mana kami beserta teman-teman guru yang lain yang ikut mengikuti seleksi itu ada 3 tahap Mbak Ica. Oh, jadi 3 tahap. Betul. Ya jadi tahap pertama itu kami seleksi ini Mbak, administrasi dan kurikulum vitae Mbak. Baik, jadi kami mengunggahnya di LMS. Kemudian setelah itu akan ada pengumuman, jadi maksudnya LMS dari BPKP Mbak penyelenggaranya. Lanjut bagi kami dan teman-teman yang lain lolos di tahap 1, akhirnya mengikuti tes tahap 2, yaitu semacam micro teaching Mbak. Iya.
Betul, jadi simulasi mengajar. Simulasi mengajar. Betul, iya. Selanjutnya tes wawancara. Oh, jadi ada 3 tahap ya? Betul, iya. Baik. Nah, ini gimana sih perasaan Ibu Edi awal-awal menjadi guru penggerak itu gimana nih? Iya, awalnya kaget Mbak. Iya begitu. Kaget. Iya, jadi kami sama teman-teman itu setiap hari itu ada surat cinta dari fasilitator Mbak. Jadi proses pendidikan itu kami ada 2 pendamping. Yang pertama itu fasilitator, di mana fasilitator itu mendampingi pendidikan kami secara daring. Oke, ada eksplorasi konsep dan tugas-tugas di LMS, intinya seperti itu. Kemudian di kegiatan lapangan meliputi pendampingan individual, juga ada lokakan ya, itu didampingi oleh pengajar praktik. Salam terima kasih dan hormat kami ya untuk Bapak fasilitator, Bapak Ki Hajar Priyandono kami menyebutnya, dan Ibu PP, Ibu Pancarini. Nggih, seperti itu Mbak. Kami kegiatannya nggih selama mengikuti pendidikan di guru penggerak. Kemudian dari segi manajemen waktu Mbak, kan harus berbagi hati. Iya nih. Iya, betul, dengan tugas-tugas sekolah gitu. Awalnya memang kaget, tetapi akhirnya membuat evaluasi Mbak, bagaimana bisa berbagi tugas antara amanah mengajar, kemudian dengan tugas-tugas yang memang setiap hari datang melalui surat cinta itu. Baik. Jadi awalnya emang agak berat ya ini? Iya, betul. Oke, baik. Ini kan dalam menjalani proses pendidikan guru penggerak sangat lama ya Ibu. Iya. Pastinya ada dukungan dan support. Nah, siapa aja sih yang berperan sebagai support untuk Ibu Ediati ini untuk bisa melewati masa-masa pendidikan? Betul Mbak. Oke, terima kasih Mbak Ica. Jadi sebuah konteks bijaksana ya, kita tidak mungkin sukses itu karena diri kita sendiri kan, seperti itu. Pasti sukses itu ada pihak-pihak lain yang terlibat, entah besar atau kecil gitu ya Mbak Ica. Ya, betul. Baik, yang pertama tentunya keyakinan saya, keyakinan kami dengan teman-teman CGP yang lain bahwa kekuasaan Allah yang luar biasa. Sampai proses seperti ini tentunya karena kemudahan yang diberikan yang Maha Kuasa. Iya, seperti itu. Kemudian yang kedua, dukungan keluarga Mbak tentunya gitu. Tidak mungkin saya bisa berjalan sejauh ini mengikuti dukungan dari keluarga. Iya Mbak. Kemudian juga ada Bapak Kepala Sekolah, luar biasa, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sragen. Kemudian juga tentu yang paling luar biasa adalah dukungan rekan sejawat seluruh keluarga besar SMA Negeri 2 Sragen, termasuk juga anak-anak, siswa-siswa yang luar biasa. Baik, dan itulah dukungan dari Ibu Ediati nih teman-teman. Nah, setelah menjalani masa pendidikan guru penggerak nih Ibu, apa aja sih peran dari guru penggerak ini? Baik, Mbak Ica, terima kasih. Jadi setelah mengikuti masa pendidikan yang sekian panjang ini, memang ada amanah ya khusus untuk guru penggerak ya. Tentunya sebenarnya guru-guru Indonesia juga, iya, bahwa akan mampu menjadi penggerak, mewujudkan sebuah komunitas belajar di lingkungan sekolah, tentunya juga lingkungan dia berada. Kemudian juga menjadi pengajar praktik Mbak. Selanjutnya bagi rekan-rekan guru ya, rekan-rekan sejawat yang berada di lingkungannya. Kemudian juga mampu mendorong kepemimpinan murid di sekolah. Selanjutnya juga bisa membuka ruang diskusi sekaligus mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi intinya bahwa seorang guru penggerak harus mampu menjadi agen perubahan. Oke, baik nih Ibu. Untuk manfaat nih Ibu, apa manfaat guru yang menjadi guru penggerak itu pastinya sangat banyak gak sih Ibu manfaatnya? Iya, baik Mbak, luar biasa memang manfaatnya. Pada dasarnya bagaimana kita menerjemahkan gitu filosofi pendidikan yang diajarkan Ki Hajar Dewantara Mbak. Jadi bagaimana KHD itu mengajarkan bagaimana seorang guru itu harus mampu menjadi agen penggerak, kemudian menciptakan pembelajaran yang bermakna Mbak, bermakna tapi juga bahagia. Iya. Begitu, jadi belajar di kelas itu menyenangkan gitu. Sehingga menjadi menyenangkan. Betul, jadi tidak jadi beban. Intinya bahwa manfaat itu terlebih saya secara pribadi Mbak. Dari sini proses pendidikan itu mengajarkan tentang banyak hal pada diri saya untuk keyakinan mau mengubah diri. Karena ibarat pepatah kan begini Mbak, musuh terbesar itu diri sendiri. Iya, betul sekali. Dan kemenangan terbesar juga menaklukkan diri sendiri gitu. Betul, akhirnya dari situ memang saya proses belajar memanage bagaimana saya mendudukkan guru yang tidak otoritas berpusat pada diri sebagai guru, tetapi lebih ke
fokusnya pada murid. Seperti itu, Mbak. Oke. Nah, untuk Ibu Edi nih, bagaimana sih caranya akhirnya Ibu Edi tuh menumbuhkan rasa semangat untuk mengikuti masa pendidikan guru penggerak ini yang awalnya itu terasa sangat berat ini, Bu? Iya, begini Mbak. Jadi proses kesadaran sebenarnya. Saya mengutip sebuah kata bijak agar kita itu terus semangat belajar. Yang pertama memang belajar itu harus dari ayunan sambil yang lahat ya Mbak, kewajiban bagi kita. Kemudian ada lagi yang saya kutip, di mana hanya satu yang ku tahu, bahwa aku tidak tahu apa-apa. Dengan begitu kita punya semangat dan power untuk belajar tanpa henti, Mbak. Oh, jadi dengan begitu kita punya semangat untuk belajar ya, Ibu? Iya, betul. Oke, baik. Nah ini Ibu, pesan apa untuk guru-guru di Indonesia untuk menjadi guru penggerak nih, Bu? Baik, begini. Lagi Mbak, ada kutipan-kutipan bijaksana. Wow. Iya, betul. Iya. Banyak sekali kutipan bijaksana nih. Iya, Mbak. Jadi kalau kita mau belajar itu kan harus keluar dari zona nyaman. betul dan zona nyaman tadi, Mbak. Ketika kita bermimpi sendiri itu akan terasa berat gitu. Namun ketika kita itu bermimpi bersama-sama itu adalah sebuah proses berjalannya menuju kenyataan. Oh, akan terasa ringan juga ya, Ibu? Kemudian ketika kita berjuang bersama itu sebenarnya inti dan sudah bagian dari proses untuk mewujudkan sebuah surga keberhasilan. Wow. Baik, oleh karena itu teman-teman di luar sana tidak ada kata menyerah untuk berubah, karena semuanya harus kita mulai saat ini dan kita mulai sekarang juga dan terus bersama-sama berjuang untuk Indonesia, karena guru bergerak Indonesia maju. Wow, itu dia teman-teman pesan dari Ibu Ediati untuk guru di Indonesia yang mungkin akan menjadi guru penggerak ya, Ibu. Baik. Oke. Nah, untuk penutup nih, Bu, barangkali Ibu Edi mau menambahkan sepatah dua patahnya untuk guru Indonesia yang nantinya bakalan menjadi guru penggerak nih. Baik, Mbak Ica, terima kasih ya, luar biasa. Salam semangat untuk teman-temanku hebat seluruh guru di Indonesia. Kita adalah ujung tombak bagikan kita itu pemantik yang akan memanahkan anak-anak kita di masa yang akan datang. Bagaimana mengubah dunia pendidikan ini menjadi dunia yang begitu indah, bermakna dan membahagiakan untuk murid-murid kita di masa yang akan datang. Guru adalah agen perubahan. Tidak ada kata terlambat, mulai dari diri sendiri dan mulai sekarang juga. Salam semangat untuk teman-teman hebat guru seluruh Indonesia. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih Mbak Ica. Wow, dan itulah teman-teman pesan dari Ibu Edi nih. Nah teman-teman, tak terasa kita sudah ada di penghujung podcast kali ini. Terima kasih kepada Ibu Edi sudah meluangkan waktunya di podcast kali ini. Baik, sama-sama. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Ica Cermadani pamit undur diri dan Ediati Tristioningse. Ya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.